Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan perkalian skalar dua buah vektor. Bentar. Pengertian perkalian skalar dua buah vektor. Perkalian skalar antara dua vektor A dan vektor B dituliskan dengan lambang seperti ini nih, bacanya vektor A dot vektor B. Disebut dengan perkalian skalar karena hasil dari perkalian ini adalah sebuah skalar atau bilangan real. Jadi sebuah bilangan gitu ya hasilnya itu. Kita teruskan. Ada dua rumus. Rumus yang pertama, perkalian skalar antara dua vektor yaitu vektor A dan vektor B dilambangkan dengan A dot B. Dengan rumus vektor A dot vektor B sama dengan vektor A panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa. Alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Lambang seperti ini. Apabila ada vektor A, ada vektor B, sudutnya alfa, bisa juga sudutnya theta, maka vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa. Kalau sudutnya alfa. Kalau sudutnya theta, cos theta. Itu yang pertama, perhatikan nih. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Siti Risa masuk. Cos alfa. Bisa juga cos theta tergantung dari sudutnya apa namanya. Lalu yang kedua. Jika vektor A komponennya adalah XA, YA, ZA. Vektor B komponennya XB, YB, ZB. Maka vektor A dot vektor B sama dengan XA kali XB. Ini kali kalau ini ya. Kalau yang tadi yang ini A dot B. Kalau ini XA kali XB. YA kali YB. ZA kali ZB. Kalau komponen vektor atau vektornya di R3. R3 itu ada X, Y, Z. Kalau di R2 berarti hanya X, Y saja. Prinsipnya sama rumusnya. Kalau di R2 berarti ZA, ZB-nya tidak ada. Itu. Jadi rumusnya ini. Ingat rumusnya ya. Kita lanjutkan contohnya. Contoh 1. Contoh 1. Diketahui panjang vektor A adalah 8. Dan panjang vektor B adalah 10. Sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B adalah 45 derajat. Tentukan vektor A dot vektor B. Kita jawab. Nah, perhatikan semuanya. Vektor A panjangnya adalah 8. Vektor B adalah 10. Sudutnya 45 derajat. Maka didapatkan vektor A dot vektor B sama dengan, ingat rumusnya, panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa. Panjang vektor A 8, panjang vektor B 10, alfanya 45 derajat. Berarti 8 kali 10 cos 45 derajat. Cos 45 derajat berapa? Muhammad Afan, cos 45 derajat masih ingat? Yang pakai tangan itu Bapak pernah menjelaskan di kelas? Berapa cos 45 derajat? Hoiril? Misal cos 45 derajat berapa?
Fadli, cos 45 derajat berapa? Lupa, Pak. Lupa. Setengah akar 3. Iya, hasilnya setengah akar 2 ya. Akar 2. Cos 45 derajat itu setengah akar 2. Ingat-ingat. Sehingga dikalikan. 80 dari mana? 8 kali 10. Cos 45 setengah akar 3 dikalikan 40 akar setengah akar 2 ya, salah bapaknya tuh. Akar 2 dikalikan berarti 40 akar 2. Bisa dipahami sampai situ? Insya Allah bisa ya. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Diketahui vektor A komponennya negatif 3, 4. Vektor B akar 3, 1. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, tentukan vektor A dot vektor B. Tentukan vektor A dot vektor B. Kita lihat penyelesaiannya. Rumusnya, ingat rumusnya. Nih Bapak nuliskan rumusnya begini. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Kalau tadi alfa ya tergantung sudutnya apa aja di sini bebas. Tergantung dari sudut yang dibentuknya. Nah, kita cari dulu panjang vektor A. Sudah ada belum panjang vektor A di soal? Belum ada. Panjang vektor B belum ada. Jadi harus kita cari. Kita cari panjang vektor A. Perhatikan panjang vektor A adalah akar dari 3 kuadrat, negatif 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat. Ngambil dari komponen vektornya. Sehingga panjang vektor A sama dengan 5. Panjang vektor B sekarang. Lihat, panjang vektor B berarti akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 3 ditambah 1. Sama dengan 2. Panjang vektor A 5. Panjang vektor B 2. Sehingga substitusikan ke dalam rumus. Panjang vektor A ganti dengan 5, panjang vektor B ganti dengan 2, cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Selvia. Berapa? 1 per akar 3. Iya. Cos 60 derajat adalah 1 per 2. Atau setengah ya. Setengah pokoknya. Ya kalau lupa nggak apa-apa. Tapi sekarang nanti kalau ulangan jangan lupa ya. 5 kali 2 cos 60 derajat. Satru Iqbal masuk. Kita lanjut. 5 kali 2 berapa? 10. Cos 60 setengah. Berarti hasilnya adalah 5. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut. Contoh 3. Bentar ya. Contoh 3. Pada persegi panjang OABC, OA sama dengan 12. Panjang OA sama dengan 12. Panjang AB sama dengan 5. Jika vektor OA sama dengan U dan vektor OB sama dengan V, hitunglah nilai dari vektor U dot vektor V. Kalian harus menggambar dulu persegi panjangnya. Kita gambar dulu persegi panjangnya. Nih persegi panjangnya. Persegi panjang OABC. OA buat sebagai vektor. Dilambangkan dengan U. Di sini karena dari soal. OB dilambangkan dengan V. Panjang OA 12. Panjang AB 5. Nih. Kalau persegi panjang, titik-titik sudutnya berapa derajat? Berapa Fadli?
Titik sudut A, sudut O berapa derajat? Titik sudut A berapa derajat? Titik sudut B berapa derajat? Titik sudut C berapa derajat? Siku-siku bukan ini. Siku-siku ya, Padli belum dinyalakan kamu itunya apa mic-nya belum dinyalakan. Jadi sudutnya 90 derajat, siku-siku. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Nah, panjang V perhatikan. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari vektor U dot vektor V, panjang vektor V belum diketahui, yaitu vektor OB-nya belum diketahui panjangnya. Maka perhatikan segitiga OAB. Ya. OAB berupa segitiga siku-siku. Maka untuk mencari panjang V, vektor V, ya, untuk mencari panjang vektor V, gunakan apa? Pitagoras. Ya, nih. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat 12 kuadrat dari mana? OB dikuadratkan, OA dikuadratkan, ditambah AB dikuadratkan dalam pakai akar, dalam akar. Sehingga menghasilkan 13. Bisa dipahami sampai situ? Bisa ya, kita lanjutkan. Lalu vektor A dot vektor P sama dengan panjang vektor U dot panjang vektor U kali vektor P cos alpha. Panjang vektor U adalah berapa tadi? 12. Panjang vektor P berapa? Udah dihitung tadi 13. Lalu cos alpha berapa? Nah, yang kamu cari cos alpha-nya. Cos alpha itu apa dibagi apa? Sisi samping dibagi sisi miring atau istilah sami. Maka sa-nya adalah 12, miringnya ada 13. Maka kita bereskan di sini. Vektor U, panjang vektor U 12, panjang vektor P 13. Hasilnya 12 per cos alpha 12 per 13. Karena ngambil dari sisi samping dibagi sisi miring. 12 per 13. Hasilnya adalah 144. Bisa dipahami? Sampai situ ada pertanyaan dulu. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada yang chat ke Bapak, yang chat Satrio, ya. Satrio hadir, sip. Satrio, Giri, tadi itu ada lagi satu lagi. Lupa Bapak, nanti kita lihat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan kalau begitu. Kita lanjutkan. Dengan contoh yang keempat ya, diketahui vektor A komponennya 2, 3. Vektor B negatif 3, 1. Tentukan. Vektor A dot vektor B. Yang kedua, vektor A dot 2A dikurang B. Kita bereskan. Penyelesaian. Lalu ingat, ini ingat nih. Ingat rumusnya ya, ingat. Kalau komponen vektornya ada 3, ini rumusnya. Kalau 2, berarti yang Z-nya dibuang saja. Sehingga perhatikan, vektor A dot vektor B sama dengan vektor A komponen tuliskan, vektor B tuliskan, lalu kalikan, tiap komponennya kalikan. Berarti 2 kali negatif 3, 3 kali 1, hasilnya negatif 6 ditambah 3. Hasilnya negatif 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Padli, mau nanya Padli? Tidak ya, kita lanjut. Kita lanjut. Lalu sekarang perhatikan yang kedua. Vektor A dot 2A dikurang B. Hasilnya adalah, dicari dulu yang ini nih. Yang 2A dikurang B. 2A berarti 2 kali vektor A dikurangi vektor B. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Dikurangi. Negatif 3, 1. 4 dikurang negatif 3, 7. 6 dikurang 1, 5. Jadi 2A dikurang B adalah 7, 5. Lalu hubungkan dengan soalnya. Hubungkan dengan soalnya.
Soalnya A, vektor A dot 2 vektor B dikurang vektor B. Sama dengan, nah, A-nya ada kan? 23. 2 dikurang B sudah dicari tadi 75. Kalikan. Dotkan, ini dotkan. Sama dengan 2 kali 7 ditambah 3 kali 5. Sama dengan 29. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan sampai di situ? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, kita lanjutkan saja. Ini contoh yang kelima harusnya ya. Diketahui vektor A dengan vektor basis 4I dikurang 3J ditambah 2K. Vektor B, I tambah 2J tambah 5K. Tentukan A dot B. Penyelesaian. Ingat, nah ingat rumusnya ini, ingat. Berarti XA-nya itu 4. YA-nya negatif 3. ZA-nya 2. Ngambil dari koefisien I, J, K-nya ya. Lalu XB-nya adalah 1. 1T di sini nih dari I. Koefisien I tidak kelihatan, berarti 1. YB-nya 2. ZB-nya 5. Nah ini rumusnya, ingat ya. Kita lanjutkan. Lihat. Vektor A dot vektor B berarti 4I dikurang 3J ditambah 2K dot. I tambah 2J tambah 5K. Hasilnya adalah 4 kali 1, ini 4. Yang ada koefisien I-nya kali I juga. Berarti 4 kali 1. Lihat koefisien J. Dari A berarti negatif 3 kali 2. Ditambah 2 kali 5. Hasilnya 4 ditambah negatif 6 ditambah 10. Hasilnya adalah 8. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan 8. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ada 3 menit lagi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, sifat-sifat perkalian skalar. Ingat-ingat, A dot B sama dengan B dot A nih sifat komutatif. A dot B ditambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C, sifat distributif. Ada lagi vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Lalu vektor A dot vektor B sama dengan 0. Jika dan hanya jika vektor A sama dengan 0, atau vektor B sama dengan 0, atau vektor A tegak lurus vektor B. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ini contoh. Contoh yang ke-6. Jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, lalu panjang vektor A sama dengan 8, dan panjang vektor B sama dengan 6, hitunglah. A dot A ditambah B. Gitu ya. Penyelesaian. Nih biar cepat ya. A dot A ditambah B berarti A dot A ditambah A dot B. Nih sesuai dengan sifat yang tadi. A dot A adalah panjang vektor A dikuadratkan. A dot B, ingat rumus yang tadi. Panjang vektor A kali panjang vektor B cos 60 derajat. Lalu panjang vektor A berapa? 8. 8 kuadrat ditambah panjang vektor A 8 kali panjang vektor B 6. Cos 60 derajat ingat. Berapa cos 60 derajat? Setengah. Sehingga didapatkan 8 kuadrat 64. 8 kali 6 48 kali setengah 24. 64 ditambah 24 adalah 88. Ada pertanyaan sampai di situ? Tidak ada? Paham ya? Nah, kalau tidak ada tugasnya ini. Nanti yang nomor 6 tidak kelihatan.
tugasnya dilihat aja. Tugasnya dilihat di YouTube nanti, tugasnya dilihat. Tugasnya di GC ya, di GC tugasnya lihat. Nanti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mungkin disampaikan nanti sama Bapak tugas mana yang dikerjakan. Nah itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena waktunya tinggal 30 detik lagi. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Sehat walafiat selalu dan sukses selalu untuk kelas 11, untuk kelas 10 MIPA 2. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya Pak. Ya silahkan meninggalkan Zoom ini. Yang belum diabsen sama Bapak lapor di WA ya. Nanti Bapak checklist. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.